Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Kevase Funder. Di video kali ini, kita akan sama-sama ngebahas analisa fundamental dari saham Astra International. Seperti apa pembahasannya? Makanya tonton terus saja video ini sampai habis. Oke, kali ini sebelum masuk ke revenue-nya, saya ingatkan ke teman-teman bahwa Astra ini adalah perusahaan holding company, di mana Astra ini memiliki 7 lini segmen usaha. Mungkin yang paling terkenal itu adalah bisnis otomotifnya ya, seperti Toyota, Daihatsu, BMW, dan lain sebagainya. Padahal Astra ini punya 6 bisnis yang lain, ada keuangan, alat berat dan pertambangan, kemudian agribisnis, kemudian ada infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan terakhir ada properti. Jadi untuk menganalisa Astra, sebenarnya kita harus analisa masing-masing segmen ini loh. Dan saya nggak ngerti ya kenapa saham Astra itu lebih sering dipakai sebagai rekomendasi untuk para investor pemula. Padahal ngeanalisa Astra itu sama dengan ngeanalisa 7 industri sekaligus. Apakah hanya karena segmen otomotifnya yang begitu dominan? Mari kita coba lihat atau coba cari tahu bersama-sama. Jadi kita akan mulai dari revenue-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, ini adalah net revenue, tapi kali ini gabungan dari ketujuh bisnis Astra. Di mana secara keseluruhan, memang Astra ini trennya cenderung naik ya. Namun di 2019 kemarin, revenue-nya turun tipis sebesar minus 0,9%. Nah, dari revenue ini kita turun langsung aja ke bagian laba bersihnya ya, di mana tahun 2019 kemarin net profitnya tercatat naik tipis sekali, hanya sebesar 0,2%. Dan pertumbuhan labanya Astra ini juga naik turun ya, mirip dengan pola revenue-nya, nggak terlalu konsisten-konsisten banget. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa Astra ini memiliki 7 bisnis ya, tapi bisnis apa sih yang sebenarnya benar-benar mempengaruhi profitabilitasnya Astra? So, kita mau lihat breakdown dari revenue-nya Astra. Ini adalah porsi pendapatan masing-masing segmen. Terlihat memang betul ya bahwa Astra ini pendapatan utamanya adalah dari sektor otomotif. Dan pendapatan kedua itu disumbang oleh bisnis alat berat dan pertambangan. Yang mainly disumbang dari kinerja anak perusahaannya yaitu United Tractor, yang video analisa tentang United Tractor juga sudah saya buatkan, jadi bisa kalian cek. Nah, sekarang kita juga mau lihat perbandingan kontribusi dari revenue-nya dengan net profit-nya Astra. Nah, kalau dilihat di sini ada yang menarik. Memang tetap ya sektor otomotif dan alat berat dan pertambangan itu masih menyumbang porsi nomor 1 dan 2 yang terbesar. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa bisnis jasa keuangannya menyumbangkan porsi pendapatan yang lumayan besar juga loh, yakni sebesar 27%. Padahal kalau dilihat dari revenue-nya itu hanya menyumbang sebesar 9% saja. Nah, ini kan porsi kontribusi net profit di 2019 kemarin. Sekarang saya juga mau kasih lihat bagaimana porsi ini berubah selama 5 tahun terakhir. Nah, ini saya tampilkan 4 bisnis saja. Kenapa? Karena untuk bisnis infrastruktur, kemudian IT, dan properti, saya nggak kasih lihat karena kalau saya kasih lihat, itu grafiknya bakal tumpuk-tumpukan, karena memang ketiga bisnis itu so far nggak pernah kasih sumbangan net profit lebih dari 3% ke Astra. Kita akan lihat dari yang pertama grafik yang warna merah terlebih dahulu, yaitu grafik porsi dari segmen otomotif. Terlihat 3 tahun terakhir porsi otomotifnya semakin turun, dan ini dikarenakan juga net profit dari segmen ini memang terus mengalami penurunan ya. Jadi kalau dibilang bisnis Astra cuma di-drive sama sektor otomotif, nah ini tentu bukan suatu indikasi yang baik ya dalam 4 tahun ke belakang, karena ya net profitnya turun terus. Berikutnya kita lihat grafik yang berwarna coklat dulu, yaitu segmen alat berat dan pertambangan. Nah, kalau dilihat dari bisnis ini, porsinya terus naik dan kenaikan porsinya itu juga didukung dengan kenaikan net profit yang lumayan cepat selama 5 tahun terakhir ini. Dan kalau saya recall sedikit untuk bisnis United Tractor ini, net profitnya masih bisa naik tipis, itu juga dikarenakan adanya sumbangan dari bisnis barunya United Tractor, yaitu pertambangan emas, yang porsi net profitnya itu juga cukup untuk mendongkrak profit United Tractor supaya nggak turun. Jadi andai kata nih 2009 kemarin nggak ada pertambangan emas, maka net profitnya United Tractor kan pasti turun. Dan otomatis net profitnya Astra juga akan turun ya. Jadi selain menyelamatkan bisnisnya United Tractor, pertambangan emasnya juga menyelamatkan profitabilitasnya Astra di 2019 kemarin. Lanjut kita lihat ke grafik yang warna kuning, yaitu porsi dari segmen jasa keuangan. Di dalamnya ada bisnis pembiayaan, perbankan, dan juga insurance, dan memang bisnis keuangan itu marginnya biasa tebal-tebal ya. That's why sekalipun pendapatannya hanya menyumbang 9%, tapi sumbangan ke net profitnya itu bisa naik terus sampai 27%. Dan ini kalau kita lihat profitnya juga cenderung naik terus, kecuali di 2016 memang sempat drop dalam banget ya. Tapi pada akhirnya profitnya bisa recover lagi dan 3 tahun terakhir ini pertumbuhannya bagus dan naik terus. Jadi nggak bisa disepelekan juga nih bisnis keuangannya Astra ini.
Next, kita lihat juga grafik yang warna hijau, yaitu untuk segmen agribisnisnya Astra. Di sini terlihat meskipun 2019 kemarin hanya menyumbang 1% saja, tapi 2016 kemarin itu sempat menyumbang 11%. Ya, lumayanlah di atas 10%. Jadi memang segmen ini juga punya pengaruh yang lumayan ke profitnya Astra. Tapi di 3 tahun terakhir ini, kontribusinya itu semakin kecil terus ya. Hal ini dikarenakan net profitnya terjun bebas juga selama 3 tahun terakhir ini. Nah, jadi kalau dilihat dari 4 segmen ini, 3 di antaranya itu kalau saya bilang merupakan bisnis yang bersifat siklikal. Yang menurut saya kalau namanya bisnis komoditas atau siklikal itu kurang cocok untuk ditahan secara jangka panjang untuk berinvestasi saham. Nah, mungkin kalian bertanya, memangnya otomotif itu siklikal? Kan semua orang butuh kendaraan. Well, memang benar sih semua orang butuh kendaraan. Tapi pertanyaannya, apakah jumlah kendaraan itu bisa naik terus setiap tahun? Karena kalau orang udah punya kendaraan, kemungkinan orang untuk beli lagi itu kan lebih kecil ya. Meskipun mungkin setiap beberapa tahun sekali orang akan berganti kendaraan, tapi tetap saja kendaraan bukan kebutuhan pokok. Nah, di sini saya mau kasih lihat data penjualan mobil yang saya ambil dari presentasi bisnis update-nya Astra. Terlihat secara jumlah total keseluruhan industri, jumlah penjualan mobil itu nggak terus konsisten naik setiap tahun ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya, bahkan angka 2019 pun nggak lebih tinggi dibandingin tahun 2012-nya loh. Tapi kalau dilihat dari sisi market share-nya, untungnya Astra ini memang penguasanya. Terlihat dari grafik yang warna biru gelap, itu adalah porsi market share dari Astra sendiri. Dan 2019 kemarin, market share mobil Astra itu sebesar 52%. Nah, ini saya juga mau kasih lihat total penjualan sepeda motor. Penjualannya juga naik turun ya, bahkan angka penjualan sepeda motor di 2019 kemarin, jumlahnya juga nggak lebih tinggi jika dibandingkan 9 tahun lalu di tahun 2010. Terlihat dari grafik yang berwarna merah, itu adalah porsi market share-nya Astra. Hal ini menunjukkan dominasi Astra yang begitu kuat di pasar motor dengan merek andalannya yaitu Honda. Nah, dari dua informasi ini, saya cuma mau menunjukkan bahwa bisnis otomotif itu menurut saya bisnis yang bersifat siklikal, yang kenaikan atau pertumbuhannya juga tidak begitu konsisten dari waktu ke waktu. Cuma yang membedakan bisnis otomotif dengan bisnis komoditas seperti batu bara atau CPO, harganya ini tidak memiliki harga acuan. Jadi memang Astra ini juga memiliki kemampuan atau power untuk mengatur harganya sendiri. Cuma kebutuhan terhadap barangnya atau terhadap mobil dan motornya itu memang sedikit ada musim-musimnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke faktor keuangan. Kita mau lihat dulu sekilas dari komposisi balance sheet-nya. Ini adalah grafik total aset dan total equity-nya, di mana baik aset maupun equity-nya juga masih terus meningkat. Jadi tidak ada masalah di bagian ini. Kita lanjut ke bagian sisi liabilitasnya. Nilai liabilitasnya cenderung naik, meskipun di 2019 kemarin mengalami penurunan jumlah liabilitas. Nah, dari balance sheet ini nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas, jadi kita lanjut aja ya, kita akan lihat ke return on asset dan return on equity-nya. Ini adalah grafik ROA dan ROE 5 tahun terakhir. Kalau dilihat 5 tahun terakhir, sepertinya performanya terlihat sangat stabil ya untuk bisnis Astra ini. Tapi kalau kita coba lihat dari tahun 2010, ternyata ROA dan ROE-nya Astra ini terus mengalami penurunan. Ya, secara angka sih memang ROE-nya masih tergolong oke lah di angka 14%-an. Tapi angka ROE Astra itu pernah di atas 20% loh. Dan di 2019 kemarin belum terlihat adanya tanda-tanda percepatan dari ROE-nya. Jadi apakah Astra bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan ROE-nya lagi di tahun mendatang? Nah, menurut kalian gimana? Silahkan kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Next, kita juga mau lihat dari beberapa rasio pembentuk ROE. Pertama dari net profit margin. Nah, kalau kita lihat, net profit margin ini memiliki pola yang mirip dengan ROE-nya ya. 5 tahun terakhir cenderung naik perlahan, dan 5 tahun sebelumnya lagi memang terus mengalami penurunan. Jadi ketika net profit margin sedang mengalami penurunan atau sedang mengalami tekanan, maka ROE-nya Astra pun juga mengalami tekanan yang sama. Next, kita lihat dari sisi asset turnover-nya, juga angkanya turun terus ya. Jadi memang pertumbuhan asetnya jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan revenue-nya. Nah, penurunan aset turnover ini tentu saja akan membebani performa dari ROE-nya Astra. Next, dari debt to equity ratio juga nggak ada yang perubahan ekstrim yang gimana-gimana, jadi nggak banyak juga cerita yang bisa saya ambil dari sini. Cuma perlu dicermati nih teman-teman, bahwa di dalam bisnisnya Astra ini ada bisnis jasa keuangan ya, yang dimana pada umumnya bisnis-bisnis keuangan itu debt equity ratio-nya pasti di atas 100%. Oke, sekarang kita lanjut aja ke harga. Ini adalah pergerakan harga Astra, di mana saat ini berada di harga 3.760. Nah, harganya Astra ini itu pernah di atas 8 ribuan.
Dan karena saat ini harganya berada di bawah 4.000, berarti kalau harga Astra ini bisa balik ke atas 8.000, maka saat ini saham Astra ini memiliki potensi kenaikan lebih dari 100% loh. Next, kita mau lihat juga secara relative valuation-nya. Di harga saat ini, PI-nya tercatat sebesar 7 kali, dan PI saat ini itu sudah berada di minus 2 standar deviasinya dengan potensi kenaikan sebesar 141% kalau PI-nya bisa kembali ke PI rata-ratanya dan tentu saja tidak ada penurunan EPS di tahun-tahun mendatang. Dari PBV-nya juga tercatat saat ini sebesar 1,03 kali dan saat ini PBV-nya juga sudah berada di minus 2 standar deviasinya. Jadi kalau bisa kembali ke PBV rata-ratanya, maka saham Astra ini memiliki potensi kenaikan sebesar 144%. Tapi perlu dicatat juga bahwa tidak boleh ada penurunan ekuitas di tahun-tahun mendatang supaya analisa ini juga bisa berlaku. Nah, itu tadi dia sedikit analisa tentang saham Astra International. Ada beberapa poin yang saya mau highlights. Yang pertama adalah dari sisi segi bisnisnya Astra ya. Memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bisnis modelnya Astra ini adalah holdings company, di mana di bawahnya Astra itu banyak sekali anak-anak perusahaan di berbagai lini bisnis. Ya memang Astra ini terkenal dari sisi otomotifnya dan memang sudah kita lihat juga ya bersama-sama ya, nggak bohong-bohong nih, bahwa memang sektor otomotifnya atau industri otomotifnya ini memang menyumbangkan revenue dan net profit yang paling besar. Meskipun dalam 3 tahun terakhir ini, ya performa dari segmen otomotifnya ini sedikit mengalami tekanan. Poin yang kedua, kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka untuk investasi langsung ke anak perusahaannya Astra ya, seperti misalnya ada United Tractors, atau misalnya kalian tertarik sama usaha dari Astra Auto Parts atau Auto, kemudian ada juga Astra Argo Lestari. Nah, kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi, kalau perusahaan holding company atau perusahaan induknya itu biasa punya sedikit kelemahan di mana kalau ada satu bisnis yang lagi perform dan ada bisnis yang nggak lagi perform, maka ini tuh saling bertolak belakang ya, yang satu lagi ngebut, yang satu ngerem sedikit, akhirnya ya naiknya cuma sedikit aja. Nah itu yang membuat harga saham Astra pun juga boleh dibilang sebenarnya agak defensif. Kenapa? Karena diversifikasi, tapi juga agak susah ngebut, karena ya itu tadi dia, banyak sekali bisnis-bisnis yang saling perform, saling nggak perform. Yang ketiga, buat kalian yang nonton video ini dan tertarik untuk beli saham Astra sebagai investasi jangka panjang, ya silahkan kalian coba pikirkan sekali lagi, ya karena di sini saya menyampaikan opini saya pribadi bahwa menurut saya bisnisnya Astra ini tuh bersifat ya siklikal lah ya, atau boleh dibilang ada musim-musimnya. Seperti otomotif tuh juga ada musimnya, kemudian tadi ada alat berat dan pertambangan itu juga sangat berkaitan dengan komoditas batu bara. Yang batu bara ini pun juga bersifat siklikal ya, komoditas soalnya. Kemudian juga ada agribisnis atau CPO ya, mainly-nya, di mana CPO itu juga komoditas atau siklikal. Dan ini kalau kita gabung aja itu udah 70% dari pendapatan dan net profit-nya Astra. That's why ini yang boleh dibilang kurang begitu menarik lah dari sahamnya Astra untuk investasi jangka panjang. Nah, yang nggak bersifat siklikal itu cuma dari bisnis jasa keuangannya aja. Memang di dalam bisnis jasa keuangan tuh juga banyak macamnya ya. Ada salah satunya kan Bank Permata, di mana Bank Permata memang umum lah ya, sektornya juga defensif banget. Tapi sebenarnya di dalam sini tuh juga yang paling besar itu sumbangannya dari multifinance-nya. Nah, multifinance-nya ini kan juga membiayai orang-orang yang membeli otomotif atau membeli kendaraan. That's why boleh saya bilang, ya lagi-lagi pembiayaannya ini adalah pembiayaan yang bersifat musiman juga. Kalau industri mobilnya lagi lesu atau lagi nggak perform, maka pembiayaan mobilnya pun juga akan mengalami tekanan. Ya, tapi kan sekali lagi ini pandangan saya. Jadi buat teman-teman yang mau beli Astra ya silahkan. Kalau saya sarankan untuk benar-benar perhatikan bisnisnya. Kalau memang kalian pahami, ya monggo silahkan. Nah, poin berikutnya ada satu hal yang menurut saya membuat saya nggak terlalu suka juga sama saham Astra, yaitu dari sisi profitabilitasnya. Ya, kalau kita lihat tadi net profit margin, kemudian return on equity, 5 tahun terakhir itu benar-benar kayak stagnan banget. Dan apalagi kalau kita bandingkan dengan 5 tahun lagi sebelumnya, itu tuh performance-nya tuh lagi turun terus. Ya, that's why saya belum melihat adanya boostingan ya atau momentum untuk net profit margin maupun return on equity-nya tuh naik lagi. Nah, karena saya belum lihat tanda-tanda itu, jadi saya belum begitu tertarik untuk membeli saham Astra kali ini. Poin berikutnya tentang harga. Kalau dari harga sendiri memang boleh dikatakan saham Astra ini saat ini sedang menarik banget. Apalagi sekarang PI dan PB-nya itu sudah berada di minus 2 standar deviasinya untuk rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, apalagi mungkin yang kita sama-sama tahu bahwa saham Astra ini adalah perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar yang begitu besar.
Nah, dengan nilai kapitalisasi pasar yang begitu besar, ya akan sangat mudah untuk dana asing atau institusi asing atau bahkan institusi lokal yang dananya besar itu akan masuk ke perusahaan yang seperti ini. Kenapa? Karena nilainya besar. Jadi membuat saham ini lebih liquid. That's why memang Astra ini jadi salah satu sasaran ya para investor-investor yang ada di Indonesia. Apalagi bisnisnya kan ini boleh bilang holding company ya, bisnisnya diversifikasi banget. Jadi kalau ada guncangan bisnis, biasa perusahaan-perusahaan yang diversifikasi banyak ini yang lebih sustain atau biasa lebih bertahan. Nah, itu tadi dia sedikit ya analisa saya tentang saham Astra. Sekali lagi masih sedikit sekali ya analisa saya ini, karena juga kalau mau dikulik lebih dalam lagi, itu banyak banget. Ya, kita harus perhatiin gimana performing dari otomotifnya. Ya, nggak cuma dari net profit yang tadi saya bahas, kemudian jasa keuangannya, ya bagaimana multi finance-nya, kemudian bagaimana jasa perbankannya, kemudian bagaimana bisnis insurance-nya. Kalau saya akan bahas itu banyak banget. Jadi kalau kalian benar-benar tertarik saham Astra dijadikan sebagai investasi saham jangka panjang, ya sekali lagi please untuk kalian understand the business ya. Karena itu adalah saran juga dari Warren Buffett, understand the business. Ya, kalau kalian mau masuk, ya silahkan kalian pertimbangan apa saja bisnis-bisnis yang ada di dalamnya Astra ini. Nah, sampai di situ dulu aja videonya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini bukan merupakan suatu larangan atau himbauan untuk membeli atau menjual suatu saham. Ya, silahkan kalian lakukan analisa kalian sendiri dan mengambil keputusan investasi berdasarkan keputusan kalian sendiri juga. Nah, sampai jumpa di video-video yang berikutnya dan happy investing.